Warga kota utara menyebut Surau, putri tertua keluarga Su, seorang pemikat. Bibir merahnya merona, sudut matanya menggoda. Sedangkan Xian King, ketua kamar dagang, dingin dan berwibawa. Tak ada yang tahu kami berdua, begitu kontras. Berulang kali menggila di toilet acara amal. Berjam-jam berahi di depan jendela tinggi kilang anggur. Tapi Bang Yanking, ada petir, aku takut. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Benar ada urusan atau mau temui cinta sejatimu? Jangan nakal, jangan buat masalah. Aku setuju menikahi Panglima Muda Kota Selatan yang sakit. Ayah setujui semua syaratmu asal kau mau menikah. Nanti ku sampaikan di rumah. Baik, tapi kenapa kau berubah pikiran? Kenapa rela meninggalkannya? Karena orang yang dicintainya. Dingin di luar, kenapa tidak pakai baju tebal? Itu hanyalah Lin Ruoqian. Awalnya, ayah mengirimku ke sisinya. Aku takkan setuju kau menikahi wanita penyebab ibu meninggal. Anak durhaka, aku akan cari tutor untuk didik kamu. Jadi, kaulah tutor yang didatangkan untuk mendidikku? Kamu cukup tampan. Lepaskan, aku! Sayangnya, hal yang paling kutolak adalah didisiplinkan. Catat jas buatan tangan Italia ini ke rekening keluarga Su. Bangun 30 cabang bank di wilayah Jiangnan. Ini Naskahmu hilang. Lihat bagaimana kamu gelar rapat sekarang. tak apa, aku akan diktekan. Usai ke desa, omset kita... Xiang King, kali ini lihat bagaimana kamu kabur. Xiang King, apa yang kamu lakukan? Rau-rau... Lalu, mengapa akhirnya aku jatuh cinta padanya? Mungkin karena ibu lama tiada, tak ada lagi yang memanggilku Rao-Rao. Atau karena dia sangat terampil dan aku terlalu kesepian. Akhirnya, aku tetap jatuh cinta padanya sepenuhnya. Hubungan kami berubah dengan cepat. Setiap aku berulah, dia selalu membawaku masuk ke ruang kerjanya. Orang lain mengira dia memarahiku, padahal kami melakukan hal intim. Kukira ini cinta, dialah cahaya yang menembus kegelapan dan kesepianku. Jadi, di hari ulang tahunnya, aku bersihkan istana Shi sendirian. Musik, lilin, cincin tunangan sudah kusiapkan. Aku ingin menikahinya. Presdir sudah pulang. Presdir pulang bersama Nona Ruoqian, wanita yang paling dicintainya. Iya,
Presdir dingin pada semua, tapi hanya tersenyum untuk Nona Ruokian. Andai Nona Ruokian tak berobat ke luar negeri, pasti mereka sudah menikah. Tidak mungkin, Yan sudah punya seseorang. Lalu aku ini apa? Bagus kalau sadar. Ku beritahu. Ada rahasia besar di ruang belajar yang tak pernah kau boleh masuki. Ruang belajar. Saat itu, aku tiba-tiba tak mencintainya lagi. Xiaorao, benarkah kau bersedia menikah dan pindah ke kota selatan? Benar, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Cepat katakan. Aku ingin putus hubungan ayah anak denganmu. Apa kau sadar apa yang kau ucapkan? Aku sadar, aku tak mau mengakui kau sebagai ayahku lagi. Sejak kau nikahi wanita jalang ini dan paksa ibuku loncat gedung sampai tewas, aku tak pernah mau menganggapmu ayah. Jangan asal bicara, Tante Lin bukan seperti dugaanmu. Oh, Bukan apa, hanya karena dulu gadis penghibur top Shanghai, dia bukan wanita jalang lagi. Sedikitpun kau bela dia, tak bisa ubah fakta dia pernah dengan banyak pria. ku bilang diam. Aku juga ingin kau tahu batasnya. Komandan Muda Sakarat di Kota Selatan tawarkan 8 peti emas untuk pengantin pembawa keberuntungan. Kau sudah ganggu aku selama 3 bulan. Jika ku tunggang, kau rencana culik aku untuk dikirim. Jika sudah begini, apa bedanya putus hubungan atau tidak? Kau bisa bawa anak perempuan selingkuhanmu ke sini, biar dia terus jadi nona kedua keluarga Su. Xiaorao, jangan bicara ke ayahmu seperti itu. Baik, kita putus hubungan. Tapi kau harus nikah dan berangkat ke kota selatan sebelum akhir bulan. Juga anak Tante Lin sudah pulang dari luar negeri setelah berobat. Dia menginap di hotel 2 hari ini. Karena kau rela minggir, dia akan pindah malam ini. Anak wanita jalang memang beda. Merebut tempat orang lain, tak tahu malu seperti ibunya. Surau, Dan kau, antusias besarkan anak orang tapi tak sayangi anak kandung sendiri. Kau benar-benar tak punya malu. kau anak durhaka. Anak tak tahu balas budi. Mati saja sama ibumu. Rau, sudah larut. Kenapa belum tidur? Ibu, aku sangat merindukanmu. Apa ada hal lain yang perlu dilakukan? Bersihkan kamarmu. Ruokian suka tempat ini. Mulai sekarang jadi kamarnya. Ruokian, Dia hanya tersenyum pada Nona Ruokian. Ruokian, Kakak, aku putri Tante Lin, Lin Ruochin. Lin Ruoqian. Tuhan mempermainkanku, biar Lin Yan mencuri pria ibuku hingga putrinya jadi cinta sejati priaku. Paman Su, apa kakak marah? Aku takut sekali. jangan takut. Aku di sini. Dia tak berani sentuh kau. Tapi, Tanda apa? Dia akan menikah dan ke kota selatan. Mulai sekarang, keluarga ini milikmu dan ibumu. Berdiri saja buat apa? Bantu Nona kemas barang pindah ke kamar sebelah. Baik, Tak usah, aku pindah sendiri.
Berhenti berpura-pura. Aku tak mau tinggal di rumah menjijikan ini. Tapi kau pun tak akan tenang. Apa ini gaun pengantin termahal di kota utara? Tentu. Aku beli ke akun keluarga Su. Lah, selama Nona Su menang tender set perhiasan antik ini, Bayar melalui keluarga Su. Barang impor ini semua ke akun keluarga Su. Semua ini ku beli. Semua di deret ini ku beli. Baik, ke akun keluarga Su. Ini ku beli. Apa kau gila? Kau beli 1 jalan dalam sehari. Kau mau bangkrutkan aku? Buru apa? Saat aku nikahi komandan kota selatan, uangmu cukup beli 1 kota. Tapi mas kawin belum datang. Terus begini, keluarga Su bangkrut besok. Berhenti belanja. Surau, hentikan. Justru aku ingin bangkrutkanmu. 1 batang emas pun tak kau dapat. Ku banding, habis uangmu, apa Lin Ruoqian dan ibunya masih mau dengan orang tua tak punya. Sedangkan aku, Surau, meski menikah demi keberuntungan, akan kuambil semua mas kawin dan masuk dengan megah. Apa maksudmu menikah demi keberuntungan? Meski jadi tunawisma, kau takkan datang padaku. Yang Qingxi, Lin Ruoqian anak tiri ibuku. Kau tahu? Aku juga baru tahu. Apa hubunganmu dengannya? Dia juniorku, kami pernah satu kampus. Dia pernah selamatkanku dari kecelakaan, namun kesehatannya memburuk lalu berobat ke luar negeri. Satu kampus? Ibunya pelacur itu memang hebat, menyekolahkan anak dengan jual diri sendiri. Surau, aku tahu kau benci ibu tirimu, tapi ini tak ada hubungannya dengan Ruoqian. Jangan serang dia. Apa kau suka padanya? Apa yang ingin kau katakan? Tidak ada. Kau sangat membelanya. Kalau kutanya malah mempermalukan diri. Kalau begitu ikut aku ke pesta, ayo. Kakak Yang Qingka, tak kusangka kalian datang ke pesta sambutanku. Ini pestamu, Yang Qingxi. Kak, Paman Su sangat khawatir padamu. Jangan marah lagi padanya. Sejak kau kabur tadi malam, dia terus khawatir sampai sekarang. Dia hanya pamamu Su. Apa hubungannya denganku? Urus saja urusanmu sendiri. Kakak Yan Qing? Tidak apa. Presdirsi datang. Cepat. Permainan khusus untukmu akan segera dimulai. Katanya Presdirsi seorang yang dingin. Kami buat mudah, cukup pilih salah satu. Pilih orang yang membuat jantungmu berdebar paling kencang. Mulai. Ruoqian. Selanjutnya, Ruoqian. Ruoqian. Lihat mereka. Ruoqian. 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 foto kali ini adalah Lin Ruoqian dan Surau. Surau wanita tercantik di kota utara kita. Kalau Presiden Xi masih pilih Ruoqian, pasti cinta sejati kan? Ruoqian.
Nona Su, kenapa menangis? Ikut aku saja, biar ku hibur kau baik-baik. Lepaskan. Jangan berlagak mulia, keluarga Su saja tak mau kau lagi. Pergi. Bukankah itu Tuan Muda Qian, playboy kota utara? Kenapa dia berurusan dengan Surau? Ruoqian, kenapa denganmu? Aku berdiri terlalu lama. Kaki agak lemas. Tak apa, cepat bantu kakak. Tak perlu peduli dia bisa urus sendiri. Berhenti melirik, dia tak mau kau lagi, mainlah denganku. Surau kok... Kakak, bukankah kau punya mobil? Kakak Yanking baru beri aku. Mau kuantar? Tak perlu. Menurutku kotor naik mobil anak perempuan pelacur. Apa katamu? Ulangi. Apa diulang akan ubah fakta kau anak pelacur? Lepaskan. Awas Ruoqian. Ibu, sejak kau pergi tak ada lagi yang menyayangiku. Rao, pulanglah bersamaku. Kukira setelah ibu pergi, akhirnya ada yang membawaku pulang. Sayangnya, Presdir malah bawa Nona Ruoqian ke sini. Dialah wanita paling dicintai Presdir. Kalau Nona Ruoqian tak berobat ke luar negeri, pasti mereka sudah lama menikah, bukan? Ada rahasia besar di ruang belajar yang tak pernah Presdir izinkan kau masuki. Kalau Presdir Shi masih memilih Ruoqian, pasti ini cinta sejati ya. Ruoqian. si Yanking. Kak Yanking, ini semua salahku. Aku tak seharusnya bertengkar dengan kakak di jalan. Tapi, aku hanya ingin mengantarnya pulang. Kenapa kau menyelamatkanku dulu? Kak Yanking, kakak pasti akan marah. Ini bukan salahmu, sekalipun diulangi antara kalian, aku tetap selamatkanmu. Ruoqian, kondisimu kurang baik, jangan sampai terluka lagi. Lagi pula dia tak berhak marah, istirahatlah dulu yang cukup. Siapa aku bagimu? Hak apa yang kupunya untuk marah? Kau bebas memilih siapa yang diselamatkan. Ruoqian bilang lukanya tidak parah. Tapi kau perhatikan penampilan dan sakit, jadi ku datangkan dokter terbaik. Tak akan ada bekas lukanya. Jangan... Baik, terima kasih. Biaya pengobatannya akan kubayar. Tak perlu terima kasih di antara kita. Kau benar-benar marah. Aku marah soal apa? Marah karena aku menyelamatkan Ruoqian. Rao, ada alasan kuat mengapa aku selamatkan Ruoqian. Aku... Astaga, Nona Ruoqian jatuh dari tangga. Akan kuperiksa dia, segera aku kembali.
Lihat itu. Tuan Su sangat khawatir wajahnya pucat. Dia malah menggendongnya. Luar biasa baik pada anak tiri, sungguh ayah yang langka. Nona Lin Ruoqian sangat beruntung. Ayah tirinya baik sekali, ditambah punya tunangan Presiden Shi. Ayah yang baik. Tunangan. Surau, siapa yang kau tangisi? Tak ada yang kasihan. Berhenti menangis. Halo, apakah ini kediaman Panglima Muda di Kota Selatan? Aku mempelai wanita Panglima Muda untuk pernikahan pembawa hoki. Bisakah kau minta dia nikahiku lebih cepat? Baik, akan ku datang menikahimu dalam 7 hari. Siapa yang izinkan kau masuk? Pergi. Jangan marah, bukankah kau suka belanja akhir-akhir ini? Aku bisa bawa kau ke lelang, beli apapun yang kau suka, boleh kan? Tak perlu. Ini kalung mutiara kesayangan ibu. Ayah, kumohon jangan bakar barang ibu. Apa yang kau lakukan? Barang orang mati tak dibakar, membawa sial. Ini satu-satunya peninggalan ibu di dunia. Harus kudapatkan kembali. Baik, aku pergi. Terima kasih Kuzah Nona Liu dari kursi 6 untuk tawarannya. MC, tolong perlihatkan barangnya. Sabuk giok dari dinasti lalu. Kakak, ku sudah bilang ke Kak Yanking mau minta maaf di pesta. Tak kusangka dia benar-benar bawa kau. Kak Yanking, kau baik sekali padaku. Jadi ini, aku cuma alat buat menyenangkannya. Berikutnya, kalung mutiara sangat berharga. $1.000 perak. Kau sungguh suka kalung ini. Rao, cepat ke sini, jangan lari kencang. Aku sangat menyukainya. Kalau begitu ku beli. $2.000 perak. Kakak, aku juga suka sekali kalung ini. Yang menawar tertinggi menang. Kamu tidak keberatan, kan? $3.000 perak. 5.000. 8.000. $8.000 perak. $10.000 perak. 10.000. Tidak, uangku hanya sekitar 9.000 saja. 10.000 sekali. Nona Su mau menawar lebih tinggi. Ya. Si Yanking, pinjami aku uang. Itu pusaka ibuku, harus ku dapat. Ku harap kamu. Kak Yanking, aku juga suka sekali kalung ini. Pertama kali menyukai sesuatu sebegitu. Tolong jangan bantu kakak ya. Si Yanking, jangan. Berikan saja pada Ruoqian. $10.000 perak 2 kali, 3 kali, terjual. Cantik sekali Kak Yanking. Kamu sangat baik padaku. Kak Yanking, aku sedikit kedinginan. Bisa ambilkan selimut? Baik. Jual kalung itu padaku. Sebut saja syaratnya. Sungguh, syarat apa saja? Bahkan jika kusuruh berlutut dan memohon padaku? Rao, ingat, apapun terjadi, hiduplah dengan martabat. Kumohon, jual pusaka ibuku padaku. Apa? Aku tak bisa mendengarmu. Tolong, jualkan kalung ibuku padaku. Surau, lihat. Kalung ibumu ada di anjing. Bukankah terlihat cantik? Barang ibumu hanya pantas dipakai di anjing.
Tangan mana yang kau pakai pasang kalung tadi? Yang ini. Kenapa? Maaf, semuanya. Ibu mati muda sampai tak ada orang yang mengajari. Kalau dendam, biasanya ku balas langsung di tempat. Surau, beraninya kau bunuh orang hanya karena kalung ini? Lalu kenapa kalau ku bunuh? Kau lihat sendiri perlakukannya pada kalung ibuku. Bahkan kalau dia beri kalung ini ke anjing, kau tak boleh sakiti dia sama sekali. Baik, aku sudah lakukan semua. Bagaimana lagi kau rencana lindungi dia? Siapa? Antar dia ke markas garnisun, kurung 3 hari. Beri pelajaran baik-baik. Shi Yanqing, aku menyesal. Aku menyesal mencintaimu. Shi Yanqing, aku menyesal. Menyesal menyakiti orang, kalau begitu, pantaskan dirimu di dalam. Aku menyesal mencintaimu. Surau, jangan salahkan kami. Kau menghina orang yang salah. Lucuti dia. Presidensi bilang kau harus dapat pelajaran berat. Hajar dia sampai mati, bunuh. Jangan pura-pura mati, ini baru permulaan. Tugas kami membuatmu menderita seperti neraka. Makan, habiskan. Makan, ingat, jangan saingi Nona Ruokian lagi. Kau bahkan tidak sebagus anjing di sisi Nona Ruokian. Shi Yanqing, kejam sekali kau. Aku takkan menyukaimu lagi selamanya. Sudah sadar, sudah dapat pelajaran. Presiden Shi tak perlu khawatir. Surau, cuma 3 hari ditahan. Kenapa ribut lagi? Presiden Shi, tangan Nona Ruokian sakit lagi. Cepat temui beliau. Introspeksi diri, jangan membuat masalah lagi. Surau, kau sangat menyukai kakak Yanqing, tapi dia sendiri mengirimmu ke markas garnisun untuk disiksa 3 hari. Pasti sangat menyakitkan, bukan? Sebenarnya apa maksudmu? Tidak banyak. Aku hanya ingin bercerita. Kau tahu kakak Yanqing hanya mencintaiku, tapi kau tak tahu seberapa besar cintanya padaku, kan? Bagaimana kau dapat fotoku? Tentu saja kakak Yanqing yang memberikannya padaku. Saat ibuku menikah ke keluarga Su, dia bilang nyonya muda keluarga Su selalu menyasarinya. Lalu aku ceritakan hal itu pada kakak Yanqing. Tebak apa kata kakak Yanqing? Dia bilang, serahkan Surau padaku untuk dididik. Kakak Yanqing pantas jadi pria terhebat di kota utara. Dia menjeratmu ke ranjang dengan mudah. Sadarlah, Surau. Kakak Yanqing tidur denganmu seperti kau wanita penghibur. Hanya untuk mengambil fotomu ini, agar aku mudah mengendalikanmu.
Sudah putus hubungan, kenapa kau kembali lagi? Aku hanya ingin tanya satu hal. Dulu, kau yang menyuruhku dididik Shi Yanqing atau dia yang memintaku sendiri? Untuk apa kau menanyakan ini? Katakan. Dia menukarmu dengan sebuah kapal dagang. Lagi pula, aku tak pernah menyukaimu. Cara ini menguntungkan kita berdua. Jadi benar-benar demi Lin Ruoqian kau menginjak-injak aku. Shi Yanqing, kau memang hebat, sungguh hebat. Bagus kan? Kebakaran. Buka pintunya cepat. Nona. Bang Yanqing, surau benar-benar keterlaluan. Saya kaget dapat telepon itu. Saat pulang, Bang Yanqing harus ingatkan dia. Dia memang semaunya, akan saya atur baik-baik. Shi Yanqing, tanda tangani surat perjanjian ini. Jika Shi Yanqing berkhianat, hanguskan yang disayanginya. Rao, perlu kau setega ini padaku? Kenapa? Kau tak rela? Aku bersedia. Shi Yanqing, janji telah terlanggar. Surat koyak, perasaan punah. Shi Yanqing, mulai saat ini kita takkan bertemu lagi, hidup atau mati. Kita takkan pernah bertemu.
Siapa itu? Kenapa kau sembarangan buang sampah? Saudara Yang King, kemarin kau tak pinjami uang ke Surau untuk kalung palsu itu. Aku khawatir dia dendam padamu. Barang palsu itu tak pantas sama sekali untuknya. Kalau dia tahu kau telah habiskan uang banyak untuk selamatkan pusaka ibunya, pasti dia sangat senang. Beneran? Pasti! Nona Su itu polos, senang atau sedih langsung kelihatan di wajahnya. Lagi pula dia baik hati. Pernah pengemis kecil tak sengaja nabrak dia, tapi dia sama sekali tak marah. Malah bilang, lagi pula aku memang ingin baju baru. Manis sekali. Manis? Kau suka dia? Memang kenapa? Dia wanita tercantik di utara, siapa yang tak suka? Tapi jangan khawatir, Saudara Yang King. Aku tahu dia kekasihmu. Sebagai saudaramu, aku cuma diam-diam naksir, takkan kurebut darimu. Diam-diam naksir pun tak boleh. Baik, mulai sekarang akan ku kendalikan diri. Tapi Saudara Yang King, bisakah kau lebih baik padanya? Maksudmu? Maksudku, jangan hari ini suka Surau, besok Lin Ruoqian. Surau itu baik, pantas dapat cintamu sepenuh hati. Apa maksudmu suka hari ini besok? Kapan aku suka Lin Ruoqian? Apa? Kau tahu dia suka Lin Ruoqian? Aku tak pernah suka Lin Ruoqian. Kenapa kaget sekali? Lebih dari kaget, dunia terasa terbalik. Kakak Yang King, bukankah kau sangat baik ke Lin Ruoqian? Lebih baik dari ke Surau. Itu karena aku berutang budi padanya. Dulu aku memanfaatkannya. Setiap hari bicara 3 kepatuhan, 4 kebajikan, dan 4 kitab 5 klasik. Senior Yang King pacaran denganku. Sudah kukatakan, aku tak tertarik pada kalian. Sama sekali. Yang King, walau kita dukung cinta bebas, tapi mereka keterlaluan ya. Repotnya. Coba dekatilah seorang teman kelas perempuanmu. Mereka akan mundur saat putus asa, kan? Masuk akal. Dia tampaknya baik, yuk pilih dia. Dia juga pernah menyelamatkanku. Ruoqian terluka parah saat menyelamatkanku. Aku janji penuhi permintaannya dalam 5 tahun. Hari ini masa itu berakhir. Mulai sekarang, aku bisa mencintai Rao Rao sepenuh hati. Surau keluar, membakar rumah pasti membuatmu lega, Rao Rao. Surau, jangan paksa aku masuk mencarimu. Nona, aku tahu kau hanya cari perhatian. Ruoqian, kenapa kau di sini? Ada apa kan, Kak Yan King? Kehadiranku mengganggu? Tidak, angin kencang di sini dan kondisi tubuhmu kurang baik. Segera istirahatlah. Kak Yan King, berkat dokter luar negeri yang kau bayar mahal, kesehatanku sudah membaik. Lihatlah. Syukurlah. Kak Yan King, temani aku ke suatu tempat. Ada yang ingin ku utarakan. Anggap saja ini permintaan terakhirku. Rao Rao masih menolak keluar, pasti masih marah. Kalung mutiara ini mungkin kurang. Apa aku harus membeli lebih banyak hadiah? Dia suka mawar merah, Cheongsam Sutra Awan, dan aku. Kak Yan King, ayo pergi. Ayo pergi. Ruoqian, apa yang kau lakukan? Kak Yan King, ini dari pertama kita bertemu. Waktu itu, aku memberi makan kucing liar. Ketika aku berbalik, kamu berdiri di bawah pohon sakura. Kemudian, aku sengaja belajar seni untukmu.
Aku bekerja keras belajar melukis, hanya untuk menggambar semua momen indahmu. Dan yang ini, itu kamu memayungi aku di tengah hujan. Dan yang ini, itu kamu menjelaskan PR kepadaku di sekolah. Dan yang ini, itu kamu mengirimku ke luar negeri untuk perawatan. Ruokian, sebenarnya apa ingin kamu katakan? Kak Yanking, semua di kota utara bilang kita pasangan serasi, pintar dan cantik. Ya ampun, Nona Ruokian berani sekali. Mengaku cinta pada Presiden Xi. Bukan soal keberanian, pasti ada perasaan timbal balik sampai dia berani begitu. Kak Yanking, 5 tahun ini semua permintaanku selalu kamu kabulkan. Aku tahu kamu pasti juga suka padaku. Jadi, bisakah kita jadian? Jadian! Jadian! Tidak, aku tidak suka kamu. Kamu bilang apa? Sudah kukatakan aku tak suka kamu. Bagaimana bisa kau tak suka aku? Dulu di sekolah, kaulah yang paling dekat denganku, Kak Yanking. Karena terlalu banyak yang mengejarku, aku kesal jadi kujadikan kamu tameng. Tameng? Ya, setiap tahun ku beri kamu uang dan kamu terima juga kan? Aku memang menerimanya, tapi kukira itu karena kau kasihan padaku. Aku pebisnis. Aku tak kasihan pada orang yang tak ada hubungan denganku. Kamu bantu tolak pelamarku dan kubayar, bukankah itu wajar? Tapi kau juga kirim aku berobat ke luar negeri dan rawat aku selama 5 tahun ini. Itu karena 5 tahun lalu, aku hampir kecelakaan dan kau selamatkan nyawaku. Dia seandainya balas budi karena menyelamatkan nyawa. Tapi kau juga beri syarat, minta aku penuhi semua permintaanmu dalam 5 tahun ini. Hari ini hari terakhir 5 tahun ini. Ruokian, semua hutang budiku sudah kulunaskan. Sudah kuduga. Pria berstatus Presiden Xi tak mungkin tertarik padanya. Presiden Xi itu bunga berduri terkenal. Bintang top pun akan diusir kalau goda dia. Lin Ruokian pikir dirinya siapa? Ku dengar ibunya wanita penghibur top dari Shanghai. Tak heran anak pelacur mati-matian naik status. Tidak, Kak Yanking, kau tak suka aku. Kalau begitu, katakan siapa yang kau suka. Bukan urusanmu. Xi Yanking, bertahun-tahun ini, apa kau tak pernah punya sedikit perasaan padaku? Tak pernah. Saudara Yanking, apa ini kamar tempat istri kakak menginap? Loh, sudah susah payah tapi adik ipar tetap tak mau temui kakak. Jangan khawatir, aku akan bicara baik-baik dengannya. Rauro, buka pintu, jangan marah. Aku punya hadiah untukmu. Siapa itu merusak kebahagiaanku? Mungkin mereka salah ketuk pintu, Pak Qin. Mari lanjutkan. Baiklah, sayang. Rauro, saya mengirim Anda ke markas garnisun karena Anda ceroboh melukai Ruokian. Saya harus menjelaskan padanya, kan? Lagi pula saya minta seseorang urus di sana. Anda bahkan tak kehilangan sehelai rambut. Masih mengetuk pintuku. Yah, menyebalkan. Abaikan saja. Memang saya tak selamatkan Anda duluan saat kecelakaan, tapi Ruokian bilang Anda cuma luka ringan. Anda malah berpura-pura sekarat supaya saya kasihan. Saya tak menyalahkan Anda, kan? Saya tak tahan lagi gangguan ini. Saya tampar dia sampai mati. Tentang kalung lelang itu, saya tak pinjamkan uang karena Anda kira palsu. Relik asli ibumu ada di luar negeri. Saya sudah belikan untuk Anda. Rauro, buka pintu. Rauro, jangan marah. Buka pintu. Rauro apaan? Tak ada orang bernama Rauro di sini. Presiden Xi. Siapa Anda? Kenapa Anda di kamar Rauro? Apa yang Anda lakukan pada Rauro?
terlihat bagus? Presiden Xi. Presiden Xi, Presiden Xi. Di mana Surau? Ini kamar tamunya. Kau bawa dia kemana? Saya tak bersalah, saya pesan kamar ini sendiri. Saat masuk tak ada siapa-siapa. Kak Yang King, sudah kuperiksa benar tanggal siapa. Ngobrol Kak Ipar sudah pergi pulang. Ke rumah keluarga Su. Tuan, lihat gelang baru yang kubeli. Cantik kan? Rao. Rao di mana? Rao, Surau. Ya Tuan Su, saya perlu bicara dengan Rao. Suruh dia turun temui saya. Loh, Presiden Xi kan sudah tahu Rao dinikahkan ke Kota Selatan. Apa katamu? Dinikahkan ke Kota Selatan? Bagaimana mungkin? Benar, dia baru berangkat hari ini. Katanya dia berangkat dari kediaman Xi. Lo tak ketemu saat kau kembali ke sana? Jadi orang di mobil itu memang dia? Surau dinikahkan dengan siapa di Kota Selatan? Cepat jawab. Presiden Xi, bukankah Rao selalu kau anggap bandel? Pas, ada perwira muda sekarat di Kota Selatan menawarkan 8 peti emas untuk pengantin tolak bala. Tuan menikahkan Rao padanya. Ya, mulai sekarang kau bisa cintai Ruoqian penuh tanpa gangguan. Tak ada lagi halangan. Siapa bilang aku suka Lin Ruoqian? Maksudmu apa? Kau tidak suka Ruoqian? Tidak, aku tidak suka. Tuan Su, beraninya kau jual anak kandung jadi pengantin penolak sial demi uang. Itu pilihan dia sendiri untuk menikah. Mana mungkin dia memilih rela? Kau paksa dia kan? Keluarga Su sudah tak tahan dia lagi, ya? Jangan, Presiden Xi, dengar dulu penjelasanku. Aku tak mau dengar. Kalau keluarga Su tak tahan dia, hancurkan semua yang ada di sini. Presiden Xi, jangan dihancurkan. Berhenti. Tolong jangan dihancurkan. Berhenti sudah. Dengarkan baik-baik, mulai hari ini keluarga Su takkan bisa hidup tenang di kota utara lagi. Presiden Xi, apa yang kau lakukan? Ayahmu dan aku dulu akrab baik. Akrab? Dasar brengsek. Kau pantas sebut akrab denganku? Hancurkan semuanya. Berhenti. Ruoqian. Kak Yan King, kenapa perlakukan Paman Su begini? Apa karena Surau? Kau benar-benar jatuh cinta padanya? Ya benar. Lalu apa? Kau benar-benar cinta Surau. Kau jatuh cinta padanya. Sayang sekali. Dia takkan pernah suka kamu lagi. Apa katamu? Kubilang Surau sudah benar-benar meninggalkanmu. Dia lebih memilih menikah jauh ke Kota Selatan daripada menyukaimu lagi. Tidak mungkin. Rao takkan pernah meninggalkanku. Karena semua orang yakin kau menyukaiku. Tak tahukah kau itu? Kusogok pelayan kediaman Xi untuk mengganti semua foto Surau di ruang kerjamu dengan fotoku, lalu memancingnya melihat. Apa? Lagi pula, kau sendiri mengirimnya ke markas garnisun. Pikir dia akan keluar selamat? Konyol. Kusuruh orang di dalam merawatnya baik-baik, membuat 3 hari itu lebih buruk dari kematian baginya. Jadi saat itu dia tidak berpura-pura. Hanya 3 hari ditahan. Kenapa kau berlebihan? Dia sungguh sangat menderita. Bicara, apalagi yang kau lakukan pada Rao? Kutunjukkan semua foto rahasia yang kau ambil darinya. Ku beritahu dia kau menyuruhku gunakan itu untuk mengancamnya. Sadarlah, Surau, kakak Yan King tidur denganmu seperti pelacur hanya demi foto untuk ku kendalikan kau. Apalagi? Juga, kecelakaan mobil di luar pesta itu kurencanakan. Hati-hati, Ruoqian.
mematahkan 3 tulang rusuknya. Wanita jahat, berani-beraninya lukai Raurau, akan kubunuh kau. Jangan bunuh putriku. Direktur Shi, Ruokian hanya terlalu mencintaimu. Dia cintai uang dan statusku sama sepertimu. Kau bunuh ibu kandung Raurau demi jadi Nyonya Su. Kalian semua pantas mati. Ibu, jangan Yan. Kakak Yanking, tolong jangan. Aku akui kesalahanku. Takkan kusakiti adikku lagi. Kumohon, maafkan aku. Ampuni kau, mimpi. Ku sesali tak melihat watak aslimu saat itu. Bahkan Raurau yang sungguh mencintaiku kusakiti demi keinginanmu. Direktur Shi, jangan bunuh mereka, istri dan putriku. Istri dan putri, pantaskah mereka disebut begitu? Tuan Su, istri dan putrimu yang sebenarnya, satu terbaring dalam peti, satu lagi kau jual ke selatan. Tuan Su, ku beri 2 pilihan. Pertama, kirim ibu anak ini ke keluarga Liu di utara menjadi selir Tuan Liu yang berpenyakit Raja Singa. Kedua, mati bersama mereka. Utusan, ikat Lin Yan dan Lin Ruokian kirim ke keluarga Liu. Paman Su, jangan lakukan ini. Paman bilang, Paman paling mencintai ibuku. Paman juga janji memperlakukan aku seperti anak sendiri. Tak boleh begini. Diam, masalah ini timbul karena kau lancang menyakiti Surau. Xian King, kau pikir Surau akan kembali setelah kau bunuh kami? Tentu, Raurau takkan pergi kalau kau tak ikut campur. Berhenti cari alasan untuk keburukanmu. Kau anggap Surau terlalu keras kepala hingga tak layak jadi istri ibu. Kau sengaja memakainya untuk menindas, menginjak harga diri, dan mempermalukannya. Akalku selalu kikuk, mana mungkin tak tahu. Ketua Kamar Dagang Kota Utara paling licik. Karena kau tipu aku. Karena kau egois, mau jadikan wanita tercantik Kota Utara mainan. Manfaatkan kematian ibunya, dan kurangnya kasih ayah sakiti dia. Tidak, bohong, aku tidak. Kau lakukan, andalkan cintanya padamu, kira tak akan pergi. Tapi kau hancurkan hatinya, dia pilih menikah di Kota Selatan. Jadi istri Panglima Muda sekarat bawah hoki. Dia tak mau kau lagi. Diam, aku tak percaya. Raurau tak akan pergi, aku ke Kota Selatan sekarang bawa dia paksa. Nyonya, lihat kalung giok ini. Panglima Muda baru beli di lelang untuk Nyonya. Nyonya, ini gaun barat paling mode sekarang. Panglima Muda mau kasih model terbaru, beli 99 sekaligus. Nyonya, lihat tas ini juga. Nyonya, lihat yang ini juga. Nyonya, ini giok kualitas terbaik. Nyonya, lihat kalung ini. Nyonya, lihatlah ini giok kelas atas. Nyonya, lihat kalung ini. Hei, berhenti. Apalagi yang harus saya lihat? Lihat kamar saya. Adakah ruang untuk menyimpan barang? Saya paham. Maksudnya kamarnya terlalu kecil? Saya akan laporkan ke Tuan Muda segera dan minta ruang besar 300 meter persegi untuk Nyonya. Tidak, bukan itu maksud saya. Kalau begitu, beritahu apa yang Anda inginkan. Maksud saya semua hadiah ini terlalu berharga. Tuan Muda bilang pengeluaran untuk Nyonya tidak terbatas. Nyonya, Tuan Muda kaya raya. Hadiah ini hanya sedikit dari kekayaannya. Tidak boleh boros uang meski kaya, kan? Bagaimana ini? Saya sudah 2 hari di keluarga Shen, tapi belum bertemu Tuan Muda. Bolehkah saya menemuinya sekarang untuk bicara bahwa terlalu banyak hadiah dan ini boros? Nyonya, Tuan Muda bilang dia belum siap. Apa? Dia belum siap? Dialah yang menikahi saya sebagai pengantin pembawa keberuntungan. Kok sekarang belum siap? Lalu, saya pergi saja. Jangan berani-berani pergi. Inikah Komandan Muda Shen Tinglan dari Kota Selatan yang legendaris dan sakaratul maut? Dia tampan sekali. Awas sudah puas memandang. Sakaratul maut? Kau cukup kuat memukul banteng sampai mati. Komandan Shen, maukah kau jelaskan? Aku
Menantuku jangan marah. Tinglan hanya terlalu pemalu. Benar, sejak kecil dia tak pernah bisa mendekati perempuan. Kami terpaksa menggunakan cara ini. Apa maksudmu? Maksudku, aku sebenarnya tidak sakit. Kau... Putraku lama mengagumimu, si cantik kota utara, tapi tak berani mendekat. Keluarga kami terpaksa membuat rencana kawin menghilangkan sial. Kami kira ayahmu akan menikahkanmu demi 8 peti emas. 6 bulan terakhir, banyak yang ingin kawin menghilangkan sial. Tapi, kami tolak semua. Kami hanya menunggumu. Jadi, Komandan Shen, kau pura-pura sakit untuk mengelabuiku? Aku tidak menipumu. Aku hanya takut kau tak mau datang. Rao, aku menyukaimu. Aku sungguh ingin menikahimu. Lalu kenapa kau bersembunyi sekarang? Wajahmu tak pernah kelihatan, tapi kirimanmu tak henti. Apa? Kau rencana menghadiahkan seluruh kota selatan? Jika kau suka, itu bukan hal mustahil. Apa? Kak, kau sungguh tak ingat aku. 7 tahun lalu, saat festival Lentera di kota utara. 7 tahun lalu. Tolong, aku tak bisa berenang. Dasar nakal, hati-hati mulai sekarang. Jangan terlalu dekat air. Kak, lenteraku hilang. Ini hanya lentera, ambil saja milikku. Terima kasih, Kak. Ingat, jangan dekat-dekat air ya. Aku ingat. Kau anak kecil itu dari 7 tahun lalu? Ini aku kakak, aku sudah mencarimu selama 7 tahun penuh. Aku sangat merindukanmu. Tunggu. Aku masih belum mengerti. Apa yang tidak kau pahami kakak? Tanyakan apa saja, akan kujelaskan semuanya. Kamu bilang suka aku sejak 7 tahun lalu, tapi saat itu aku baru 16 tahun. Pasti kamu lebih muda dariku. Apa karena masih muda, aku tidak bisa jatuh cinta padamu pada pandangan pertama kakak? Kakak, aku sangat menyukaimu, dengan tulus. Aku juga tahu bapakku memperlakukanmu tak buruk, jadi kupakai segala cara untuk membawamu ke sini dengan dalih menikah untuk hoki. Tapi jika kamu ingin pergi, aku bisa melepasmu juga. Apa aku masih boleh pergi? Tentu, kamu bebas. Tapi ku mohon, beri aku kesempatan. Izinkan aku memberimu rumah. Aku akan memperlakukanmu baik seumur hidupku. Rumah? Apa aku masih punya rumah? Kosongkan kamarmu. Ruoqian suka tempat ini. Mulai sekarang jadi kamarnya. Mulai sekarang, rumah ini milikmu dan ibumu. Keluarga Su bukan lagi rumahku. Kediaman Shi juga bukan. Lalu di mana rumahku? Rumahmu bersamaku, kakak. Di mana aku berada, di situ rumahmu. Maukah kau percaya padaku? Menikahi keluarga Shen mungkin bukan ide buruk. Setidaknya, ada yang benar-benar peduli padaku di sini. Baik. Kakak, kau setuju? Aku setuju. Tapi kau harus ingat kata-katamu. Kalau lupa, aku hanya... Kakak, keluarga Shen menghargai janji. Kecuali aku, Shen Tinglan, mati dan jiwaku musnah. Aku takkan mengecewakanmu bahkan sedikit pun. Kakak, bolehkah aku menciummu? Kau... Matahariku, akhirnya kau milikku. Kak Yan, kau kenapa? Rasanya seperti ditikam di dada. Menurutmu, jangan-jangan Rao kena musibah? Apa yang bisa terjadi padanya? Jangan-jangan kau berprasangka? Kau benar, dia di keluarga Shen pasti aman. Ada 2 hal yang harus kujelaskan padamu. Silakan kakak, aku dengar. Sebelum datang ke kota selatan, aku sudah putus hubungan dengan keluarga Su.
Bagus, aku juga tak mau mertua yang hanya mengejar untung. Mas kawin 8 peti emas itu bisa jadi uang pribadimu, kakak. Lalu yang kedua, Dulu, aku pernah pacaran dengan Shi Yang King, ketua kamar dagang kota utara. Aku... kakak, aku tak peduli masa lalumu. Tapi masa kini dan masa depanmu hanya untukku. Setuju? Jangan khawatir, karena aku terima engkau, aku pasti jadi istri setia dan baik. Hanya saja, bisakah kau beri aku sedikit waktu? Tidak. Apa? Sudah kubilang tidak. Aku menantimu selama 7 tahun lamanya, dan tidak ingin berpisah darimu sedetik pun lagi. Jadi tolonglah kakak, biasakan dirimu padaku secepatnya. Dan untukku, kakak, sejak pertama kali kau menginjakan kaki di keluarga Shen, aku sudah ingin melakukan ini. Malam ini, mari kita jalani malam pertama kita lebih awal. Maukah kau? Nyonya, baru saja Tuan Shi menelpon mencari Nyonya. Katanya dia akan tiba di kota selatan dalam 2 hari dan meminta Nyonya menunggunya. Baik. Kakang Yan, jika benar-benar khawatir, mengapa kita tidak langsung ke keluarga Shen sekarang? Jangan, di luar sudah gelap, kita tak seharusnya mengganggu istirahatnya. Esok aku akan langsung ke keluarga Shen untuk menyatakan cintaku padanya. Dia pasti sangat senang dan akan ikut dengan aku. Aku tidak tahan lagi, Panglima Muda. Sungguh tidak tahan. Bersikaplah baik untuk terakhir kalinya saja. Shen Tinglan, pembohong. Tidak sakit sudah untung, tapi mengapa energimu tak ada habisnya? Nyonya benar, kau pantas mendapat balasan yang baik. Itu sang komandan muda dan Nyonya datang. Komandan muda menggendong Nyonya sambil jalan, sayangnya luar biasa. Cepat turunkan aku. Kenapa kakak malu? Barusan siapa ngeluh pegal linu? Semuanya salah kamu semalam. Kalau tak turunkan aku sekarang, malam ini tak boleh. Malam ini tak boleh? Kalau begitu besok malam. Kak, jangan nangis minta berhenti lagi. Shen Tinglan. Perintah apa, Nyonya? Tolong beritahu saya. Pasangan muda ini hubungannya sangat baik. Rao. Tuan, Anda tidak boleh masuk. Shi Yang King, apa tujuanmu ke sini? Presiden Shi, apa mau kau datang untuk memberi dia hadiah pernikahan? Tentu saja tidak. Rao, aku datang untuk membawamu pulang. Bawa aku pulang? Untuk apa? Terus jadi alatmu menyenangkan Lin Ruoqian? Rao, kau salah paham. Apa yang ku salah pahami? Apa aku salah paham kau mendorongku ke mobil untuk selamatkan Lin Ruoqian? Tulang rusukku patah 3. Awas, Ruoqian. Atau aku salah paham kau mengirimku ke polisi demi Lin Ruoqian? Hidupku lebih sengsara dari mati. Siapa suruhmu menghina orang yang tak boleh kau sentuh? Lepaskan bajunya. Presidensi bilang beri dia pelajaran, pukuli sampai mati, bunuh. Atau aku salah paham kau biarkan Lin Ruoqian menghina peninggalan ibuku, diberikan ke anjing. Suraus, lihat. Kalung ibumu indah dipakai anjing kecil ini. Barang ibumu hanya cocok dipakai anjing. Rao, dengar. Aku juga dikibuli sejalang Lin Ruoqian. Apa maksudmu? Dia menipumu untuk apa?
Kecelakaan itu tipuan Lin Ruoqian. Aku menyelamatkannya untuk balas budi di masa lalu. Aku tak tahu dia menyuap sopir itu dan tak tahu kau sampai terluka. Begitu, ada lagi? Insiden di kepolisian itu juga ulah Lin Ruoqian. Aku tak pernah ingin menyakitimu. Aku bahkan menyuruh seseorang mengurusnya, tapi Lin Ruoqian menyuap mereka atas namaku untuk menindasmu. Ada lagi? Juga soal foto, kuambil diam-diam tapi bukan untuk ancam, hanya kusimpan di ruang kerjaku. Lin Ruoqian yang mengambil fotonya diam-diam dan menggantinya dengan fotonya sendiri. Masih ada? Aku tak tahu dia taruh barang peninggalan ibumu di anjing. Yang dipakainya palsu, yang ini asli. Bu, aku ukir namaku di kalungmu. Rao-Rao hebat mengukurnya. Benar, ini memang peninggalan ibuku. Jadi bagaimana presidensi? Apa maumu sekarang? Rao, maafkan aku. Maukah kau kembali bersamaku? Tidak. Apa katamu? Aku bilang tidak. Xi Yangqing, aku tak akan memaafkanmu dan tak akan kembali ke kota utara bersamamu. Kenapa? Sudah kujelaskan semua yang menyakitimu. Itu semua salah paham. Ya, kakak. Dira, Nona Su. Saudara Yan kami benar-benar sadar dia salah. Sebelum datang ke sini, dia menghukum Lin Ruoqian sendiri. Dia menyuruh Tuan Su mengirim dia dan ibunya kepada Tuan Liu yang kena sifilis sebagai selir. Apa? Kau kirim Lin Ruoqian dan Lin Yan menjadi selir? Ya, Rao, tak perlu terharu. Aku lakukan ini karena mereka berani bohong dan menyakitimu. Ini harga yang pantas mereka bayar? Mana mungkin aku terharu. Ini cuma bikin aku muak. Apa? Muak? Tepat sekali, muak. Saat kau suka Lin Ruoqian, kau biarkan dia menindasku. Kini kau balas dia dengan kejam. Cintamu benar-benar menjijikan dan menakutkan. Itu tidak benar, Rao. Aku tak pernah suka Lin Ruoqian. Yang kusuka selalu kamu. Apa katamu? Orang yang kau suka itu aku. Ya, orang yang kusukai selama ini memang kamu. Awalnya aku mau lamarmu setelah balas budi Lin Ruoqian. Tapi karena beberapa hal, kamu kenanceng. Tapi tak apa, masih belum terlambat. Rao, maukah jadi istriku? Aku Xi Yangqing bersumpah akan lindungimu mulai sekarang. Xi Yangqing, berani lamar istriku di depanku. Anggap aku sudah mati? Panglima, kalau masih percaya padaku, biar aku yang urus ini, ya? Baik, aku pasti percaya, Kak. Kuduga kau mau terima lamaranku. Tidak, aku takkan menikahimu. Apa? Seumur hidupku takkan kulakukan. Tak mau, bagaimana bisa? Rao, kenapa kau tak mau menikahiku? Hanya kau yang tahu betapa sulitnya keadaanku saat itu. Kataku itu semua salah paham. Salah paham? Tapi luka yang kau beri itu nyata. Nyata tulang rusukku patah 3 saat kecelakaan. Nyata aku dipukul babak belur di bagian keamanan. Nyata pula aku dianiaya, dihina, dan dipermalukan. Maaf Rao, maafkan aku. Jadi, Direktur Xi, kenyataan bahwa aku kecewa padamu. Aku bisa menebusnya, Rao. Tak ku mau tebusanmu. Lalu apa yang kau mau katakan? Apapun bisa kulakukan. Aku mau kau pergi dan jangan kontakiku. Aku mau kau janji takkan menginjakan kaki. Apa katamu tak mau kontakiku? Rao, aku cuma buat kesalahan kecil. Haruskah kau menghukumku sampai harus kehilanganmu selamanya? Benar, Nona Su. Kakak Yan sungguh mencintaimu. Bahkan kalau kau membencinya, janganlah begitu kejam padanya, ya? Tidak, aku tidak membencinya. Semua hal di masa lalu, meski dia menyakitiku, itu karena aku salah memilih sendiri. Aku terima segala kesulitan, kesusahan, dan kepedihan yang kualami. Hanya saja aku tidak percaya lagi padanya, dan aku juga tidak mencintainya lagi. Lagi pula, aku sudah menemukan orang yang sungguh kupercaya dan kusukai. Terima kasih atas kepercayaan dan kasih sayangmu. Seumur hidup takkan kukecewakanmu. Lusa adalah pernikahan resmiku dengan Panglima Muda. Direktur Xi, jika berkenan hadir minum-minum di pernikahan, kami sambut.
Jika tidak berkenan, silakan kembali ke Beiceng sekarang juga. Seseorang, antarkan tamu keluar. Tidak, Rao, kau milikku. Aku takkan pernah menyerah begini. Kakak, ku dengar kau hanya makan semangkuk bubur tawar tadi. Sarapan tak sesuai selera. Aku memang tak lapar. Kalau begitu makan coklat. Aku sengaja impor dari luar negeri. Kau tahu aku suka coklat dari mana? Tentu saja aku sengaja mencari tahu tentangmu. Kakak, aku suka padamu. Akan kuperhatikan semua hal tentangmu. Apa yang terjadi? Kenapa ada tembakan di luar? Panglima, ada yang menyerang kediaman Panglima. Kakak, tetap di sini. Akan kuhadapi ini. Segera tutup semua pintu keluar. Biar hidup pekat, tidak sedikit sah, mereka tak keluar. Mau hidup kurang hidup. Si Yang King. Rao, ikut aku. Rao, ikut aku. Kamu gila, aku akan menikah besok. Kamu memang ingin menikahi Shen Tinglan? Tentu, aku ke Nanceng hanya untuk menikahinya. Jangan mencari, dia sementara tak bisa datang. Apa yang kamu lakukan padanya? Ku habis banyak duit menyewa orang menahannya. Kenapa kamu jatuh cinta? Aku belum jatuh cinta, tapi akan kucoba mencintainya. Mencoba sebaik mungkin, Surau, kamu ini orang sombong. Kapan perlu usaha keras untuk mencintai orang? Karena dia berharga. Lagi pula, bahkan jika tak cinta padanya, aku takkan bisa mencintaimu lagi. Lepaskan, lepaskan. Aku takkan lepaskan, Surau, kamu milikku selamanya. Ayo ikut aku. Si Yang King, kamu gila. Ini penculikan. Memang kenapa, Surau, aku takkan biarkan kamu menikah dengan lain. Rao. Si Yang King, kenapa kau juga tega menculik wanita? Aku terpaksa, kau menolak pulang denganku. Kau kira aku mau tinggal bersamamu? Lupakan. Tak apa, yang penting kau tetap milikku. Kau menggigitku? Si Yang King, jangan paksa aku membencimu. Aku tak akan memaksamu. Jangan pandang aku seperti itu. Rao, ku bawa Lin Rokian minta maaf padamu. Kau kena sifilis? Ya, dia dan ibunya kena sifilis dari Tuan Liu. Ibunya sudah meninggal, tinggal dia sendirian. Kakak, Nona Su, aku tak akan rebut lelaki darimu lagi. Kumohon akhiri saja hidupku. Tolong, berikan kami akhir. Kemari, jangan dekat dengan Rao. Rao, ini semua karena beach ini yang kami memiliki begitu banyak kesalahpahaman antara kami. Beritahu saya, bagaimana Anda ingin dihukum dia? Break her rusuk atau paksa dia untuk minum air kotor yang dicampur dengan kaca shard? Bunuh dia. Apa? Saya bilang Anda untuk membunuh dia. Belum bisa, Gan.
Tentu saja tidak. Saya akan membunuh dia sekarang. Saatnya tampil percaya diri. Anda skimit melawan Rao Rao go to hell. Anda bohong ke neraka. Terima kasih, Surau. Keputusan yang Anda buat benar, Anda tidak akan pernah maafkan Shi Yanqing. Tak mau memaafkanku? Asal kau si pembunuh mati, aku dan Rao Rao bisa kembali ke masa lalu. Kau salah. Berhenti membohongi dirimu sendiri, Shi Yanqing. Kau dan aku tak pernah bisa kembali ke masa lalu. Tak pernah. Kenapa Rao Rao? Lin Ruoqian sudah mati. Kenapa kau tak mau kembali ke masa lalu bersamaku? Karena masalah antara kau dan aku bukan Lin Ruoqian, tapi kau. Karena aku, Rao Rao. Mana mungkin karena aku? Rao Rao, jangan dengarkan omong kosong orang lain. Hanya kau yang sungguh kucintai. Aku tahu kau mencintaiku. Lalu kenapa kau... Tapi yang paling kau cintai tetaplah dirimu sendiri, Shi Yanqing. Kau bisa saja mengejarku secara terbuka, tapi kenapa kau berpura-pura dingin dan diam-diam berhubungan denganku? Bukan begitu, Rao Rao. Aku lakukan karena janji pada Lin Ruoqian. Tidak, ini karena tak ada yang membelaku. Ibuku sudah tiada, ayah hanya menyayangi Lin Ruoqian. Kau bisa jalan-jalan terang-terangan dengan Lin Ruoqian. Aku tak pernah berpikir begitu. Kau pernah. Bukankah kau bayangkan selama aku tak rewel? Dengan Lin Ruoqian, kau dapat reputasi pria setia penuh kasih, dan dapat dukungan keluarga Su untukmu sang ketua kamar dagang. Sementara aku cuman bisa penuhi nafsu kotor dan hina dinamu. Rao Rao, hentikan omonganmu. Aku teruskan. Shi Yanqing, kau cuma pengusaha egois. Kau perlakukan perasaan seperti bisnis, orang jadi kartu tawar. Tapi aku bukan komoditas bagimu. Kau tak bisa memenjarakanku. Apa yang akan kau lakukan? Sekarang ku beri dua pilihan. Lepaskan aku. Rao Rao, apa kamu harus sekejam ini? Aku akui pernah punya pikiran buruk. Tapi mulai sekarang aku janji mencintaimu sepenuh hati. Setuju? Tidak. Aku janji takkan rendahkan harga dirimu. Aku akan umumkan ke dunia bahwa kau satu-satunya ratuku, oke? Tidak. Ku berikan semua hartaku, kau jadi kepala keluarga, dan aku akan menurutimu mulai sekarang. Apa ini bisa? Tidak. Ini tidak bisa, itu juga tidak bisa. Apa yang kau mau agar mau tinggal di sampingku? Shi Yanqing, aku takkan pernah tinggal di sisimu. Jika kau tak mau melepas aku, selamat tinggal selamanya. Aku mohon, beri aku kesempatan. Biar aku beri rumah dan akan kusayangi kamu seumur hidup. Tinglan, maaf. Rumah yang ingin kau beri, pada akhirnya tak bisa kumiliki. Tidak, Rao Rao. Tinglan, tanganmu. Rao Rao. Tak apa kak, jangan takut. Aku di sini. Semuanya baik-baik saja. Maafkan aku. Tinglan, bawa aku pergi dari sini. Baik. Rao Rao, maafkan aku. Aku sangat mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Waktu baik telah tiba. Mempelai, silakan lakukan upacara pernikahan. Kau masih menyembunyikan kebohonganmu pura-pura sakit? Kakak, kini kurasa aku benar-benar sakit. Sakit karena dirimu dan sembuh karena dirimu. Pertama, sembahyang kepada langit dan bumi. Kedua, sembah kepada orang tua. Saling membungkuk sebagai suami istri.
upacara selesai. Kakak, akhirnya aku memenuhi harapanku menikahimu. Semoga kita jadi pasangan sehidup semati mulai hari ini. Semoga kita hidup bersama sampai tua tak berpisah. Rau-rauku akhirnya menikah dengan orang lain juga. Lihat wajah orang ini. Kenapa begini? Itu penyakit kotor. Cepat kita pergi. Enyahlah kau jalang kecil, enyahlah, enyahlah. Sudahlah, tidak apa. Orang tak berguna sepertiku memang tak pantas untuknya. Rau-rau, mulai hari ini aku ikuti maumu dan tak kembali ke Nanceng. Semoga kau terus mekar bahagia seperti bunga.